Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kreatif sekalian dimanapun Anda berada? Salam elder tentunya selalu dan salam kreatif dan tentunya salam sehat selalu. Kita berharap semoga selalu diberikan kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Nah, jumpa lagi di channel kita, channel MD The Art. Pada video kita kali ini kita akan coba unboxing ya. Di dalam kotak sini sudah ada helm las otomatis. Jadi nantinya kita akan coba unboxing dan kita akan review tentang bagaimana fungsi dari helm tersebut dan sebagainya. Baik, ikuti terus channel kita ya. Semoga akan bermanfaat. Nah, oke, baik sobat kreatif, yang kita butuhkan hanyalah ya sebuah cutter untuk memudahkan kita membukanya. Oke, langsung saja kita akan buka. Pastikan tidak mengenai bagian dalam ya. Ya sobat kreatif, di sini kebetulan kami memesan dua buah ya, 2 unit karena untuk keperluan sekolah ya, sebagai alat praktek untuk siswa. Itu di sini kita pesan 2. Nah, oke, kita akan buka satu saja ya. Nah, kira-kira seperti ini kotaknya ya. Oke, ABB 100% original, desain Jerman original, model Lux CE Bermark ya. Welding helmet profesional tuh Jerman. Kebetulan di sini mereka menyebutnya sebagai standar desain dan standar dari Jerman ya. Oke, kita akan buka terus. Nah, ini sobat kreatif, kita mendapatkannya ya, kebetulan kami di sini membeli pada sebuah marketplace ya, secara online ya, pada salah satu marketplace terbaik di Indonesia juga. Oke. Nah, kebetulan di sini kemasannya sangat bagus ya, ada bubble wrapnya ya, yang fungsinya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya benturan pada alat tersebut ya, atau pada paket tersebut. Oke, kita akan buka bagian atasnya di sini ya. Oke, kita tekan misalnya seperti ini. Nah, di sini yang kita dapatkan adalah tentunya perangkat dari helm las tersebut. Kemudian, nah ini ya, kebetulan yang kita pesan adalah ini ya. Nah, ini paketnya. Jadi seperti ini sobat ya tampilannya. Nah, di sini ada untuk setelan ya, pengatur setelan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah ini bisa diperhatikan lebih dekat. Nah, ini ada keterangan ya, grinder. Ini adalah fungsinya untuk menggerinda. Jadi pada posisi di sini ini pada saat kita menggerinda, kita bisa memposisikan pada posisi demikian. Jadi fungsi dari kaca pada ujung ini nanti pada depannya ini itu tidak lagi gelap ataupun tidak lagi berfungsi, tapi dia hanya sebagai pelindung biasa. Nah, itu apabila kita posisikan pengaturan ini pada posisi grinder. Nah, ini ya. Ini ya. Selanjutnya seperti yang sampaikan tadi, di sini pada pengaturan kepekatan ataupun kegelapan dari kaca penyaring ini dimulai dari 9, kemudian 10, 11, 12 sampai dengan 13.
Nah ini. Nah, apa fungsi dari angka tersebut? Jadi mulai barangkali sobat kreatif bertanya, ya. Fungsi 9 untuk apa, kemudian 10 dan sebagainya sampai ke 13. Itu barangkali sobat kreatif bisa nanti melihat di tabel penggunaan yang biasanya terdapat pada literatur pengelasan. Setahu kami, tingkat kepekatan ini tergantung dari jenis pengelasannya. Dan biasanya kalau kita menggunakan di angka 9 ya, 9 ataupun 10 ini biasanya hanya untuk pengelasan OAW, yakni oxy acetylene welding, atau bisa kita gunakan las pada juga las SMAW, tetapi pada api kecil ya, misalnya untuk pengelasan besi tipis seperti hulu, kemudian yang nyalanya arusnya hanya di bawah 50 ampere ya. Tapi untuk pengelasan GMAW, gas metal arc welding, atau bahkan GTAW itu biasanya minimal sekali di angka 12 ya, karena memiliki tingkat sinar ataupun tingkat ketajaman sinar dan bahaya yang lebih besar, sehingga kita di angka 10 tidak akan mampu untuk menahan ataupun menyaring sinar tersebut, sehingga digunakan pada angka 12 dan juga bahkan 13. Demikian sobat kreatif. Nah, selanjutnya kita akan coba zoom in pada bagian dalam. Ini yang saya sampaikan tadi. Di sini sudah terdapat baterai ya. Baterai biasanya jenis baterai yang bulat seperti halnya baterai jam ya, itu jam. Ya. Untuk spesifikasinya mungkin nanti sobat kreatif bisa membuka sendiri ya. Dan biasanya itu sesuai dengan keperluan. Jadi tinggal lihat nanti speknya. Pada saat misalnya kita hendak mengganti baterai tersebut dengan baterai yang baru misalnya. Oke. Selanjutnya ini ada tombol sensitif ya. Ini ya. Tombol sensitivitas. Bisa dilihat ya. Oke, udah jelas. Nah, pada tombol sensitif ini bisa diatur dari batas low sampai dengan high. Low adalah sangat rendah sensitifnya, yaitu kemudian kalau pada posisi high itu tentu yang tertinggi ya. Nah, apa fungsinya? Nah, ini adalah bagaimana tingkat kesensitifan alat tersebut menangkap sinar ataupun cahaya dari pengelasan tersebut ya. Semakin tinggi, maka apabila kita atur ini pengaturan ke tingkat yang lebih tinggi ya, misalnya lebih tinggi, misalnya katakanlah pada posisi demikian, maka ini tentu tingkat sensitifnya lebih tinggi menangkap sinar dari hasil pengelasan tersebut. Nah, kemudian apa bedanya dengan delay? Nah, delay ini sesuai dengan delay sebutannya. Delay itu adalah bisa disebut sebagai tunggu ya, tunggu ataupun waktu untuk menahan, ataupun disebut juga dengan waktu untuk berhenti sejenak, itu delay. Jadi misalnya seperti kita sering mendengar di pesawat ada istilah delay, artinya ditunda, pesawat itu delay keberangkatannya. Nah, tapi di sini maksudnya adalah delay ini sejauh mana ataupun sebesar apa tingkat alat tersebut menangkap dari mulai gelap ke terang. Artinya begini, misalnya nanti sobat kreatif sedang mengelas, apabila kita atur delay pada posisi maksimal, dia nanti dari saat gelap, setelah kita mengelas nanti itu akan penyaringnya gelap, untuk kembali ke posisi terang kembali, ini kaca depannya ya, terang kembali itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi delaynya lama. Nah, tetapi apabila kita setel pada posisi minimal ataupun yang paling kecil ya, terendah gitu, nah seperti ini, maka nanti setelah mengelas dia akan langsung pada posisi terang kembali. Begitu kita mengelas kembali langsung pada posisi sepersekian detik dia langsung pada posisi gelap. Itu maksudnya. Jadi delay ini adalah sejauh mana dia kecepatan dia untuk beralih dari gelap ke terang ataupun dari terang ke gelap. Ini pada kacanya ini nanti pada saat kita mengelas. Untuk tahu pastinya nanti kita laksanakan ataupun kita tahu pada saat uji pengelasannya nanti. Oke, demikian kira-kira sobat kreatif. Kita akan rakit ya sobat, dan kita akan pasang
Sekarang kita akan coba menggunakan sesuai dengan fungsinya. Perlu kami jelaskan dulu di sini. Di sini ada dua pengaturan. Yang pertama adalah di sini setelan untuk mengatur seberapa besar ya, artinya kesesuaian ukuran dari helm ini ke kepala operator. Jadi cara pengaturan bagaimana? Apabila setelan ini kita putar searah jarum jam, maka ukurannya akan mengecil. Jadi akan mengecil. Sebaliknya, apabila kita setel berlawanan arah jarum jam, maka ia akan membesar. Jadi disesuaikan dengan ukuran dari kepala operator pengelasan. Selanjutnya ada satu pengaturan lagi, ini pada kiri dan kanan helm. Nah di sini ini fungsinya untuk mengatur seberapa mudah gerakan dari helm ini pada saat ke atas ke bawah. Ya, kita ketahui fungsinya nanti apabila fungsi tertentu saat kita misalnya setelah mengelas kita akan membuka helm ini, jadi pergerakannya supaya dapat diatur dengan senyaman mungkin. Kita akan coba praktekkan. Nah, kita atur dulu senyaman mungkin dengan ukuran kepala. Nah, setelah itu, kemudian kita atur juga setelan untuk ini ya, kekencangan atau kecepatan dari pergerakan. Apabila kita pasang secara kuat, maka ini tidak bergerak, ya. Jadi butuh bantuan tangan untuk menggerakkannya. Tetapi apabila setelannya terlalu kendor juga akan dia tidak akan bergerak, akan turun sendiri. Nah, cuma fungsinya salah satu fungsi dari ini ya, kita perlu sobat kreatif sekalian ketahui bahwasanya pada saat nanti kita mengelas ada posisi-posisi tertentu, seperti misalnya kita mengelas pada posisi overhead ataupun posisi vertikal, kita membutuhkan setelan helm yang tidak terlalu kencang. Apa fungsinya? Pada saat tangan kanan kita memegang stang las, kemudian tangan kiri barangkali memegang untuk keperluan lainnya, maka kita dapat menggerakkan helm ini untuk turun hanya dengan anggukan kepala. Jadi maka kita perlu setel agak sedikit longgar. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa dapat memfungsikannya tanpa harus menggunakan tangan kiri. Nah demikian. Jadi ini adalah fungsi yang diberikan oleh standar dalam helm ini, itu memudahkan kita untuk bekerja atau berasal. Nah baik sobat kreatif, kita akan mencoba mengaplikasikan pada mesin ya, ataupun pada pengelasannya langsung. Dan di sini kita akan atur ya ini pada posisi yang 9 aja dulu ya, pada angka 9 kita atur ya. Ini kita setel pada 9, lalu kita akan mulai mengelas. Nah, seperti ini. Maka alat tersebut berfungsi. Oke, berfungsi dengan baik ya. Oke, baik, kita akan coba review ya. Lihat langsung. Oke, berfungsi ya. Oke. Itu adalah pada pengaturan sensitif dan delay-nya. Nah, kemudian kita coba mengatur. Ya, selanjutnya ini kita akan coba mengatur pada delay di posisi benang tengah dan sensitif juga di posisi tengah. Nah, jadi delaynya lebih lambat ya, lebih lambat menuju ke terang. Coba lagi. Oke, sobat kreatif sekalian, demikian video kita pada kali ini. Video tentang unboxing dan juga review tentang helm las otomatis yang harganya cukup terjangkau serta dapat berfungsi dengan baik. Helm ini cocok untuk para pemula maupun yang sudah profesional. Demikian video kita kali ini, dan apabila video ini bermanfaat,
silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sekalian. Dan jangan lupa apabila ingin ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan di chat di kolom komentar kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Weldol dan salam kreatif selalu.